Salah satu permasalahan utama dalam mengelola media sosial baik itu Facebook maupun Instagram adalah konsistensi posting. Dan sebetulnya di video kali ini kita akan bahas tentang tools untuk bisa membantu kita memposting konten secara otomatis di Instagram yang langsung diberikan oleh Instagram secara langsung. Sehingga tools yang akan kita bahas kali ini tentunya tidak akan atau membuat akun kita itu mudah dihack. Seperti kebanyakan ya akun Instagram yang pakai tools aneh-aneh itu bisa dihack orang. Dan sebetulnya itu akan kita bahas dalam video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Niko di video kali ini dan senang sekali kita akan bicara tentang tools yang sangat-sangat membuat saya excited banget. Tools yang sangat membantu saya sekali saat mengembangkan Instagram mulai dari saya mulai bangun sampai sekarang dan tepatnya saya masih pakai ke depannya gitu. Jadi saya jarang banget pakai tools aneh-aneh di Instagram sebetulnya karena satu biasanya itu rawan sekali untuk gampang dihack seperti itu sehingga saya nggak terlalu berani untuk mencoba banyak tools yang dalam tanda petik aneh-aneh gitu ya. Jadi saya selalu melakukan background check dan kabar baiknya adalah tools yang akan kita bahas kali ini adalah tools yang akan membantu kita untuk melakukan scheduling post, managing posting konten kita gitu ya di Instagram terutama. Walaupun ya Facebook juga bisa pakai sih. Tapi itulah yang kita pelajari sama-sama yang teman-teman mungkin sudah tahu tools itu apa, yaitu yang disebut dengan Creator Studio. Nah, Creator Studio adalah tools yang official diberikan sama Facebook secara langsung gitu ya dan Instagram yang mempermudah kita untuk melakukan scheduling post. Jadi kalau dulu kita harus pakai third party seperti kayak Hotsuite, kemudian juga harus pakai dulu saya pernah pakai juga pakai namanya Buffer, mungkin kayak juga Later itu juga pernah saya pakai gitu ya. Tapi sampai sekitar 2 tahun lalu gitu ya, di sekitar 2019-an itu si Facebook dan Instagram merilis yang namanya Creator Studio. Akhirnya saya berpindah 100% menggunakan tools itu dan sampai sekarang saya masih pakai tools itu karena ya tools official gitu ya. Dan ya tentunya jadi ya minim banget kemungkinan kita dihack atau rawan hack seperti itu. Nah, langsung aja kita langsung lihat ke layar laptop saya. Kalau kita teman-teman perhatikan, untuk bisa mendapatkan atau mengakses seperti itu, yang namanya Facebook Creator Studio, teman-teman bisa ke Google, kemudian ketiklah Creator Studio. Jadi teman-teman bisa klik Creator Studio, atau teman-teman bisa langsung klik link yang teman-teman bisa lihat di sini, yaitu facebook.creator.studio seperti itu. Jadi tools ini sebetulnya saat teman-teman masuk ya teman-teman ada dua feature utama yaitu ada Facebook dan ada Instagram. Jadi apa perbedaan kedua ini teman-teman? Ya tentu yang satu membantu otomatis tuh posting di Facebook, yang satu di Instagram. Nah, tergantung teman-teman mau pakai mana, walaupun saya sendiri pakainya di Instagram gitu ya. Tapi gampang banget teman-teman, intinya bisa login dengan Instagram teman-teman atau login dengan Facebook teman-teman. Di sini saya nggak akan langsung contohin ke teman-teman gimana cara loginnya karena tentunya teman-teman bisa langsung login gitu ya. Kalau teman-teman nggak bisa login ya tentunya teman-teman nanti harus login sendiri seperti itu. Nah, saya akan kasih lihat ke teman-teman setelah tampilan masuk langsung seperti apa agar teman-teman nanti dapat bayangan seperti itu. Oke, saya akan langsung pindah ke layar yang satunya gitu ya, biar teman-teman dapat gambarannya. Nah, jadi ini tampilan yang sudah login teman-teman. Jadi saya login dengan account saya gitu ya. Jadi akun bisnis yang connect dengan Facebook dan Instagramnya. Saat kita mau posting di Facebook, ya kita pilih yang menu Facebook. Saat kita pilih yang Instagram, maka kita pilih Instagram teman-teman. Nah, kabel menarik dari Instagram gitu yang saya banyak sekali gunakan. Mungkin saya akan teman-teman bisa langsung klik di Instagram account, teman-teman bisa konekin di sini gitu ya akun-akunnya dan bisa lebih dari satu teman-teman. Kebetulan saya bisa akses dengan banyak akun. Ya ini salah satu akun yang saya miliki, yang saya pakai gitu ya. Dan saat teman-teman bisa add Instagram account di sini ya teman-teman tinggal login aja nanti gitu ya dengan Instagram accountnya. Saat teman-teman udah bisa buat atau login dengan Instagram accountnya, ya nanti teman-teman akan otomatis masuk ke dalam halaman seperti ini. Jadi udah connect tuh akan muncul seperti ini teman-teman. Nah kalau sudah connect teman-teman bisa perhatikan di sini ada menu content library, ada create post, teman-teman bisa meng-create postingan teman-teman gitu ya di atas ini. Kemudian teman-teman ada juga content library, ada content calendar yang sangat-sangat membantu banget gitu untuk melihat seperti apa konsistensi postingan kita. Kemudian namanya insight dan monetization. Dua feature ini saya pribadi jarang gunakan teman-teman di Instagram Creator Studio karena menurut saya datanya kurang lengkap, walaupun ya cukup lengkap gitu ya.
Walaupun saya pribadi lebih senang ngecek insight gitu ya langsung di dalam aplikasi Instagramnya. Jadi saya pribadi agak jarang ngecek langsung di sini gitu ya. Walaupun saya juga kurang tahu nih monetisasi ini apa. Kalau kita klik sebenarnya di tempat saya cuma ada brand collab manager, dan itu pun setahu saya gitu ya, dia pindahin ke menu yang lain teman-teman. Ada yang namanya linknya ke lain lah. Nah, jadi ada namanya view branded content yang teman-teman akan dibawa ke namanya brand collab manager. Saya pribadi nggak pernah pakai ini karena waktu saya coba ngecek fitur ini gitu kayaknya masih belum benar-benar fully cocok buat market Indonesia teman-teman. Jadi ya saya masih belum pernah pakai ini gitu ya. Nah, untuk content library, teman-teman bisa memperhatikan ini adalah postingan-postingan yang sudah teman-teman posting di Instagram gitu ya. Jadi ini akun-akun yang saya udah posting. Jadi saya ada postingan saya baru tadi sore gitu ya. Kemudian ada like, ada jumlah komen, teman-teman juga bisa perhatikan. Walaupun tidak ada data lain, cuma ada like dan komen teman-teman. Termasuk juga konten-konten story teman-teman yang sudah ini archive, artinya story yang sudah hilang gitu ya, karena story kan 24 jam, maka dia akan masuk di posisi archive gitu ya. Kalau ini adalah konten feed, kemudian ini juga konten story yang sifatnya archive, jadi udah tenggelam ceritanya. Nah, teman-teman juga bisa mengurutkan di sini berdasarkan video gitu ya, berdasarkan video, foto, carousel, stories atau IGTV. Teman-teman bisa klik aja gitu ya. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa lihat di content library isinya kurang lebih adalah gambaran keseluruhan dalam bentuk list seperti itu, teman-teman. Berbedanya di kalender, teman-teman, itu teman-teman bisa melihat dalam bentuk ya kalender seperti itu. Jadi kalau kayak gini teman-teman ada bisa lihat bahwa di sini saya ada posting Instagram Reels kayaknya ya. Saya buat Reels. Kemudian di sini saya buat IG Story. Di sini saya buat konten post. Nah ini teman-teman saat saya klik gitu ya. Saat kita klik akan ada menu di sebelah sini muncul gitu ya. Ini kebetulan nggak bisa muncul karena Reels kayaknya masih belum fully launch di Indonesia. Tapi kalau konten seperti IG carousel gitu ya, ini udah muncul, teman-teman bisa lihat jadi impression dari mana gitu ya, juga akan ada. Kemudian ini adalah konten story teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa memperhatikan berapa share, replies, profile visit, website klik, dan so on angka-angkanya ya. Kemudian juga termasuk di bulan kemarin gitu ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini adalah semua keseluruhan kalender konten kita di Instagram. Teman-teman bisa perhatikan di sini saya ada bolong-bolong juga gitu ya. Ini ada bolong gitu ya. Tapi so far yang lain udah konsisten saya posting gitu ya. Jadi challenge-nya adalah tentunya teman-teman harus posting secara konsisten di Instagram agar bisa mendapatkan hasil yang optimal. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya, teman-teman, gimana caranya kita bisa men-schedule postingan kita? Seperti itu ya. Salah satu manfaat yang paling membantu saya adalah teman-teman bisa men-schedule postingan ini, mengotomatiskan. Mengotomatiskan gimana caranya? Sebelum saya masuk ke otomatisin, teman-teman, ini ada juga feature yang namanya insight di bawah dari kalender. Teman-teman bisa perhatikan sini ada activity dan audience, gitu ya. Activity adalah bicara tentang berapa sih postingan yang teman-teman lakukan selama 7 hari terakhir, seperti itu. Di sini saya ada tulisan 6 gitu ya. Kemudian ada interaction yang terjadi di akun kita, entah itu website klik, entah itu profile visit, termasuk telepon atau email ya, SMS atau pindah direction. Direction ini kalau di teman-teman di Instagramnya ada alamat. Jadi orang tap alamatnya itu namanya get direction ya. Kemudian ada juga discovery, account reach-nya berapa, impression-nya berapa. Jadi cuma sesimpel ini teman-teman data-data yang diberikan di insight ini sehingga nggak terlalu signifikan banget gitu ya. Kemudian ada juga insight dari audience yang saya pribadi sekali lagi jarang perhatikan karena menurut saya lebih pribadi lebih senang dari Instagram insight langsung karena di sini nggak terlalu nggak terlalu lengkap juga gitu ya datanya. Jadi yes, ini yang saya bilang tadi insight di sini saya jarang gunakan. Monetisasi juga saya nggak ngerti gitu ya, masih belum tahu di Indonesia fungsinya buat apa. Yang kebanyakan saya pakai adalah di content library dan konten kalendernya teman-teman. Jadi cara kita mengatur kalendernya akan jauh lebih rapi. Nah, hal yang harus teman-teman juga ingat pertama kali adalah saat teman-teman mengatur di Creator Studio, menurut saya hal yang agak kurang adalah kita nggak bisa mengotomatiskan komentar pertama. Karena kadang-kadang kan kita pengen masukkan hashtag di komentar pertama, itu nggak bisa teman-teman. Jadi harus pakai tools selain dari tools ini. Jadi kalau teman-teman mau posting dengan hashtag, maka teman-teman harus masukkan di caption seperti itu. Jadi tidak bisa langsung. Nah,
Yang biasa saya pribadi juga gunakan adalah akhirnya tentunya yang kedua adalah teman-teman harus juga membuat postingan terlebih dulu untuk dipersiapkan. Jadi saat teman-teman udah buat atau persiapkan kontennya di konten teman-teman, baik itu video, baik itu IGTV, baik itu carousel ataupun foto, teman-teman harus siapin kontennya dulu. Kalau teman-teman udah siapin kontennya, teman-teman baru masuk atau pakai Creator Studio-nya. Nah, kebetulan saya udah punya satu postingan yang saya akan schedule besok, teman-teman. By the way, sebagai informasi seperti itu, saya udah pakai Creator Studio ini lama sekali ya. Saya udah pakai hampir 1,5 tahun, teman-teman. Jadi sejak tahun 2020 awal, saya udah pakai Creator Studio sampai detik ini dan tentunya ke depannya, teman-teman. Gitu ya. Jadi tools ini tuh nggak pernah ada masalah. Jadi kalau teman-teman perhatikan, dari 300 postingan saya kurang lebih di Instagram di akun by Nico Julius, itu 90%-nya diposting dari Creator Studio. Jadi saya pribadi jarang sekali posting manual dari HP saya. Kebanyakan saya postingnya langsung dari Creator Studio, teman-teman. Nah, gimana cara schedule-nya? Teman-teman tinggal klik create post di pojok kiri atas di sini. Teman-teman akan dapat dua pilihan, Instagram Feed atau Instagram TV, IGTV ya. Saya akan posting Instagram Feed kebanyakan, teman-teman. Jadi Instagram Feed, teman-teman akan lihat akan ada menu di samping. Teman-teman pilih account yang tadi teman-teman pilih, ini akun saya, dan kita akan mulai kerjakan di sini, teman-teman. Hal yang harus teman-teman juga sadari di sini, teman-teman bisa mengisi caption. Di sini juga ada informasi berapa karakter maksimumnya. Jadi Instagram Feed itu bisa memasukkan 2.200 karakter dengan 30 mention orang dan 30 hashtag yang teman-teman menggunakan. Ini adalah satu hal yang umum ya. Hal yang menarik adalah saat teman-teman mention seseorang, misalnya saya mention dari diri saya sendiri gitu ya. Teman-teman bisa perhatikan saat saya mention, nanti mention ini akan berkurang sendiri, teman-teman. Ini kayaknya saya nggak bisa mention. Coba saya brand Nike misalnya seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan saat saya mention satu account, jatah mentionnya itu berkurang jadi 29 dari 30 ya. Jadi ini yang saya suka. Termasuk juga hashtag, misalnya hashtag by Nico Julius, misalnya seperti itu. Teman-teman bisa lihat bahwa saat saya masukkan di caption satu hashtag, teman-teman bisa lihat bahwa ini akan otomatis berkurang termasuk karakternya. Jadi ini ada feature seperti itu yang membantu kita men-tracking gitu ya. Kemudian teman-teman bisa langsung masukkan juga location di sini kalau teman-teman inginkan. Kemudian caranya adalah teman-teman bisa klik add content. Jadi teman-teman bisa klik file upload gitu ya. Teman-teman bisa pilih filenya. Ini kebetulan saya udah siapin postingan buat besok. Nah, ini teman-teman karena saya pakainya carousel, ya maka saya akan langsung pilih yaitu ya. Saya akan pilih semua filenya, kemudian saya klik open barengan. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ini akan otomatis langsung masuk semua kontennya yang saya bisa arahkan untuk lihat carouselnya seperti apa. Kalau teman-teman mau ngatur slide-nya misalnya mau diubah gitu ya, teman-teman bisa ubah di sini. Nah, teman-teman ubah 10 misalnya gitu ya, ditukar. Nah, ini akan ketukar, teman-teman. Oke, jadi cara mengaturnya kalau udah masuk, ya teman-teman ngaturnya di manual di angka sini gitu ya. Nah, kalau sudah teman-teman juga bisa nge-tag. Jadi teman-teman bisa klik gambar di masing-masing gambar, teman-teman bisa nge-tag orang. Jadi misalnya saya mau nge-tag di foto yang ini, teman-teman bisa klik logo tag media ini, teman-teman bisa klik, kemudian teman-teman masuk ke tag people gitu ya, teman-teman klik. Nah, mau tag siapa? Karena saya ini foto saya sendiri gitu ya. Saya nge-tag diri sendiri, teman-teman. Seperti ini, kemudian teman-teman bisa klik save di bawah gitu ya. Jadi teman-teman klik save. Kemudian bentar, saya akan harus geser dulu ya biar teman-teman nggak terganggu dengan wajah saya yang ada di pojok. Nah, teman-teman bisa perhatikan juga di bagian ini, teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan bahwa ini udah ada tagging, ada tag in picture saya gitu ya. Sudah ada tag picture saya. Kalau ada orang lain ya tentu teman-teman bisa nge-tag orang lain juga gitu ya. Kebetulan di postingan ini kayaknya tidak ada tag orang lain, sehingga ya saya nggak bisa nge-tag apapun gitu ya. Kalau teman-teman mau crop juga bisa gitu ya, teman-teman bisa crop. Nah, gambarnya seperti apa? Kebetulan punya saya udah nggak ada masalah karena ukurannya udah tepat seperti itu. Teman-teman bisa ya intinya mengatur ya gitu ya, mau dibuat seperti apa croppingnya. Di sini saya udah sesuaikan dengan postingan saya dan teman-teman ini udah oke semua untuk konten, maka saya akan perlu ngerjain caption saya, teman-teman. Karena caption ini, nah kemudian caption ini gimana? Apakah saya langsung ketik? Jawabannya enggak, teman-teman. Saya biasanya pakai tools namanya Vlog App. Jadi teman-teman ketik ada vlog.app gitu ya. Ini adalah Vlog App. Ini yang saya biasa pakai buat nulis nulis caption, teman-teman. Jadi saya udah siapin hashtagnya saya gitu yang saya udah lagi uji coba sekarang. Saya juga masukin call to action di sini gitu ya. Kemudian saya udah siapin
Saya udah siapin caption yang akan saya ganti, teman-teman. Karena saya tahu postingan saya tentang strategi jenis konten Instagram agar optimal, maka saya bisa masukin di sini ya. Strategi ini adalah gini ya. Ini adalah pembahasan ini adalah strategi jenis konten di Instagram berdasarkan data rich insight misalnya, yang sangat penting untuk dipahami agar bisa lebih mudah mengembangkan akun Instagram kamu. Misalnya seperti itu ya. Kemudian saya juga biasanya mengajak orang untuk berinteraksi gitu ya. Nah, bisa misalnya gini, Instagram. Nah, misalnya seperti ini. Hal yang menarik juga dari vlog adalah teman-teman bisa menggunakan bold gitu ya. Jadi teman-teman bisa blog seperti ini, teman-teman kasih bold. Di Instagram juga akan muncul bold seperti ini. Ini yang saya suka dari vlog, teman-teman. Kalau sudah di sini teman-teman juga ada feature kayak mirip seperti yang ada di di Creator Studio ya, ada jumlah karakter 2200, jadi ada counter gitu ya. Kemudian juga ada hashtag maksimumnya berapa? Saya pakai 24 dari 30 batasnya gitu ya. Jadi ini yang saya suka dari vlog juga. Toolsnya juga gratis, teman-teman. Teman-teman bisa klik copy. Nah, saat ada caption copied gitu ya, teman-teman pindah ke Creator Studio dan kita tinggal paste di sini, teman-teman. Sorry. Saya paste di sini ya. Saat saya udah paste selesai, teman-teman bisa perhatikan bahwa di sini udah sesuai, karakter udah kurang, hashtag juga udah kurang gitu ya. And that's it, teman-teman. Kemudian di sini akan ada menu tambahan, ada advanced setting. Di sini saya pribadi udah agak jarang sebetulnya. Di sini teman-teman sebetulnya bisa memasukkan yang namanya turn off commenting. Kalau teman-teman mau, tinggal nyalain gitu ya. Teman-teman nyalain, matiin. Karena kita butuh untuk commenting ya tentu teman-teman jangan dinyalakan gitu ya, tetap dimatikan. Kemudian namanya branded content, kalau teman-teman nge-tag orang untuk paid partnership, jadi partnership berbayar, teman-teman bisa nge-tag mereka di sini. Kayaknya teman-teman harus, jadi tag partnership itu adalah mereka nanti bisa lihat metrik postingan teman-teman. Kemudian di bawah juga ada namanya alt text. Ini saya pribadi agak jarang, sekarang udah nggak terlalu rajin ngisi lagi teman-teman. Walaupun ya kalau teman-teman mau nuliskan akan sangat membantu. Terutama ini feature yang akan sangat membantu untuk mereka yang mengkonsumsi Instagram berdasarkan tulisan teman-teman. Jadi teman-teman yang punya disabilitas gitu ya bisa membaca, termasuk teman-teman bisa masukkan kata kunci juga. Walaupun Instagram SEO dengan alt text itu menurut saya masih agak jauh banget gitu ya. Jadi saya nggak terlalu banyak pakai alt text teman-teman. Jadi ya buat pengetahuan buat teman-teman aja bahwa ada feature advanced setting. Nah, apa yang kemudian kita lakukan setelah kita ngisi caption dan kita ngisi udah gambar konten kita, teman-teman bisa mengatur juga di bawah sini ada publish. Saat teman-teman klik publish, teman-teman akan otomatis langsung memposting konten ini ke Instagram teman-teman yang tentunya tidak teman-teman mau gitu ya, karena kita pengen schedule. Caranya kemudian teman-teman tinggal klik tanda panah di sini. Kemudian di sini ada menu namanya schedule, teman-teman. Schedule berbeda dengan save as draft. Save as draft teman-teman cuma nge-save tapi tidak menentukan kapan teman-teman dia akan posting gitu ya. Kalau publish now adalah publish sekarang. Kemudian schedule itulah teman-teman mengatur kapan teman-teman posting. Nah, karena di sini saya udah posting hari ini, teman-teman, maka saya posting jadwalnya adalah besok tanggal 1 Juni gitu ya. Dan jadwal saya posting di jam berapa? Misalnya jam 16.00. Saya ngatur di sini 16.00 sore gitu ya, WIB teman-teman, jadi Asia Jakarta di GMT plus 7 gitu ya. Kemudian saya klik schedule teman-teman. Saya klik di luar dulu gitu ya. Kenapa? Karena saya pengen melakukan satu hal lagi, yaitu saya pengen schedule konten ini diposting juga di Facebook. Maka di sini ada menu post to Facebook teman-teman. Post di Facebook teman-teman tinggal centang juga gitu ya. Teman-teman bisa atur publish ini ganti dengan schedule juga sama gitu ya. Postingnya tanggal besok juga sama jam 16 sore ya. Jam 4 sore. Nah, teman-teman bisa ngatur schedule seperti ini teman-teman. Kemudian tadi teman-teman sudah ngatur schedule di sini gitu ya. Sama besok. Jadi saya biasanya akan ngaturnya adalah di caption, kemudian konten, kemudian post to Facebook schedule, dan schedule juga di Instagram. Kemudian kita klik schedule teman-teman. Saat schedule dia akan ada menu tambahan teman-teman. Jadi teman-teman bisa perhatikan bahwa akan ada
informasi di sini adalah your post has been successfully scheduled dan your post has been successfully published to Facebook, teman-teman. Jadi teman-teman bisa perhatikan bahwa ini sudah ada notifikasi baru bahwa postingan ini akan di-schedule besok jam 16 sore, teman-teman, jam 4 sore gitu ya. Jadi teman-teman bisa juga mengedit postingan ini dengan cara klik postingan ini, ada menu di pojok kiri bawah ada edit post kalau teman-teman mau ngedit gitu ya. Nah, teman-teman bisa edit lagi gitu ya. Kalau nggak ada yang edit ya udah nggak apa-apa. Jadi sesimpel itu teman-teman cara kita mengedit gitu ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan di Facebook-nya saat saya bergeser dari Instagram ke Facebook. Teman-teman juga bisa melihat bahwa postingan ini akan juga masuk di pre-publish ya. Pre-publish. Di sini juga akan masuk ada konten yang udah kita schedule tadi. Jadi postingan yang kita udah schedule tadi di Instagram Creator Studio, teman-teman juga otomatis masuk di Facebook. Jadi di schedule juga buat besok. Jadi ini yang saya suka dari Creator Studio, kita bisa langsung mensindikasi postingan atau konten kita otomatis di schedule ke Facebook dan Instagram gitu ya. Dan ya sudah, teman-teman tinggal duduk manis gitu ya, tinggal dia biarin posting. Bahkan kalaupun komputer teman-teman atau HP teman-teman itu tidak ada sinyal, tidak ada internet, ya dia udah otomatis akan ke posting, teman-teman. Jadi nggak perlu ada kewajiban teman-teman menyalakan device-nya. Itu yang sangat-sangat membantu sekali tentunya di Instagram. Jadi hal yang teman-teman bisa perhatikan kurang lebih ini tutorial yang teman-teman bisa pelajarin dari Creator Studio secara lengkap gitu ya. Saya udah bedah tentang semua fiturnya. Semoga teman-teman bisa dapat wawasan dan sangat-sangat bisa memanfaatkan ini seperti yang saya manfaatkan juga. Selain dari gratis, teman-teman agak tidak perlu takut dengan dihack seperti itu. Tapi inti utamanya lah ini sangat-sangat memudahkan sekali terutama buat teman-teman gitu ya yang membutuhkan konsistensi dan tidak punya waktu untuk posting setiap hari, teman-teman. Jadi saran saya adalah teman-teman bisa membuat postingannya banyak, kemudian teman-teman bisa schedule gitu ya. Pengalaman saya pernah schedule sampai 3 bulan, itu lancar teman-teman, 3 bulan ke depan gitu ya. Teman saya pernah schedule sampai 1 tahun ke depan juga lancar aja, nggak ada masalah gitu ya. Jadi tools yang gratis, tools yang sangat powerful banget dan sangat-sangat membantu sekali. Anyway, teman-teman, kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan pada teman-teman tentang secara lengkap Creator Studio seperti apa. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lain.